Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi ujian madrasah mata pelajaran PPKN, saya Yohania Biantari dari kelas 12 IPS Maninsen Cendekia Pasuruan akan menyajikan sebuah video penjelasan mengenai permasalahan hukum di Indonesia yang mengancam pertahanan dan keamanan bangsa dan negara di bidang ekonomi, di mana dalam penyelesaiannya diadili seadil-adilnya dalam peradilan Indonesia di mana Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai acuan dasarnya. Dan judul permasalahan yang saya angkat adalah kasus suap cek pesawat terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Miranda diputuskan bersalah atas kasus suap cek pesawat terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Miranda mulai ditahan oleh KPK sejak tanggal 1 Juni 2012. Sidang perdananya dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Juli 2012. Berdasarkan putusan pengadilan, Miranda mendapatkan hukuman 3 tahun penjara dan denda wajib sebesar 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Miranda terbukti bersama Nunun Purbaiti menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999 sampai 2004 untuk memuluskan langkahnya menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. Dalam proses persidangan sempat terjadi perdebatan antara penasihat hukum terdakwa dengan penuntut umum KPK tentang beberapa dakwaan yang dianggap kadaluarsa berdasarkan pasal 78 ayat 1 kedua KUHP. Bahwa dakwaan dianggap kadaluarsa 6 tahun setelah perbuatan dilakukan. Namun, menurut penuntut umum KPK, penghitungan kadaluarsa untuk tindak pidana tersembunyi atau terselubung dimulai sejak tindak pidana terungkap. Perkara pemberian cek pesawat ke puluhan anggota DPR periode 1999 sampai 2004 terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 baru terungkap oleh lembaganya pada tahun 2009 lalu. Dalam hal ini, Majelis Hakim yang diketuai oleh Dr. Artijo Alkostar SH, LLM, menyatakan bahwa hakim pada putusan sebelumnya yang menyatakan tindakan Miranda tidak kadaluarsa telah benar menerapkan hukumnya. Hal tersebut didasari Artikel 29 United Nations Convention Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Yang pada intinya, karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, maka ketentuan pasal 78 ayat 1 butir kedua KUHP dapat disimpangi. Sehingga di sini dakwaan penuntut umum KPK pada tingkat pertama telah sah dijadikan dasar untuk memutus perkara ini. Setelah putusan pengadilan keluar, Miranda mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada November 2012, namun ditolak. Karena menurut hakim, memori banding yang diajukan terdakwa tidak didapat hal baru yang dapat membatalkan putusan. Setelah itu, Miranda masih berusaha bebas dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Perkaranya terdaftar dengan nomor perkara 545K-PID-SUS-2013 dan diadili oleh Artijo Alkostar, M. Asking, dan Hakim Ad Hoc MLU. Namun kasasinya ditolak, sehingga tetap dihukum 3 tahun penjara sesuai putusan Pengadilan Tipikor. Akhirnya, Miranda menjalani masa tahanan di Rutan Pondok Bambu, kemudian dipindahkan ke Lapas Wanita Tangerang. Selama masa hukuman, Miranda tidak pernah mendapat remisi. Setelah 3 tahun menjalani masa tahanan, ia dibebaskan. Berikut dasar hukum dari kasus ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Case Corruption 2003 dan juga United Nations Convention Case Corruption 2003. Oleh karena itu, bercermin dari kasus ini, dibutuhkan peningkatan peran lembaga penegak hukum di Indonesia agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga tercipta keadilan dan kedamaian. Sebagai generasi bangsa, hendaknya kita dapat mengambil pelajaran dari kasus ini, yaitu dengan tidak memakai cara yang curang untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Karena setiap manusia itu memiliki porsi dan waktunya masing-masing untuk bersinar, dan Tuhan selalu tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.